Oke, Kak Felin. Ya. Tahun 2024, di awal tahun 2024, bisa dibilang ini tahun naga kayu. Ya. Ini apakah berkaitan dengan ramalan Kak Felin yang kemarin sebelum akhir tahun ini tentang di 2024 ini akan banyak musibah dan bencana, karena di awal tahun ini sudah ada 3 kejadian gempa di Pelabuhan Ratu menjelang akhir tahun, terus gempa pas malam tahun baru itu gempa di Sumedang, lalu kemarin yang sempat heboh itu gempa besar di Jepang. Nah, ini fenomena ini apa nih Kak Felin, menandakan apa ya? Menandakan akan adanya kehebohan, keributan besar yang berkaitan dengan keamanan negara dan juga dunia, bukan hanya negara tapi lebih kepada dunia. Kalau gempa-gempa itu kan sudah wajar ya. Gempa itu terjadi karena adanya panas ya, panas bumi ya, dimana di tahun 2024 ini energi apinya 80%, energi airnya ya, energi airnya cuma 20% ya, dan 80%-nya itu energi api. Jadi kita harus sabar ya, sabar. Banyak ujian di tahun 2004 karena energi elemen ya, 2024 banyak ujian karena elemennya, energi airnya, waternya hanya 20% dan akan didominasi oleh energi api itu sekitar ya 90%. Nah, di awal tahun dengan adanya gempa-gempa ini, maksudnya apakah ini akan berkelanjutan semakin memburuk ataukah bagaimana untuk waspada dari para masyarakat maksudnya? Sebenarnya gempa ini adalah warning ya. Gempa terjadi karena kecemasan ya, energi alam terhadap sesuatu hal besar yang akan menimpa pada umat manusia, judgment ya. Akan ada kejadian karma baik atau karma buruk dari sebuah negara atas perbuatan seseorang. Ya, aku lihat di sini sudah ada pergerakan yang tidak baik yang sudah direncanakan ya. Jadi sehingga gempa ini adalah efek dari keresahan, ketakutan. Alam itu juga sama seperti kita ya. Alam itu bisa memiliki gerak ya. Dia memiliki gerak, dia memiliki kecemasan, dia sama hidup seperti kita. Nah, ketika alam ini mendengar sesuatu hal yang buruk ataupun perilaku manusia yang buruk, otomatis energinya panas. Makanya aku bilang di tahun 2024 itu energi apinya 80%, airnya 20%, sehingga menimbulkan kecemasan kepada alam semesta. Makanya terjadinya gempa adalah sebenarnya wujud warning kepada manusianya agar apa? Agar sadar diri ya, supaya untuk bisa meredam gempa ini. Nah, ketika manusianya tidak sadar diri dan tetap terjadi ya, artinya di sini kejadian-kejadian itu tetap terjadi, maka di sini akan adanya banyak perubahan dalam kehidupan manusia maupun tatanan keselamatan manusia. Terutama yang di sini yang dikhawatirkan adalah kabar burung ya, kabar-kabar yang berseliweran, berita-berita hoaks, berita-berita yang memecah belah ya, memecah belah umat manusia tentang berita yang berarti akan adanya perang ya. Persiapan perang ini sudah akan digencarkan. Itu kenapa gempa itu adalah salah satu kecemasan yang dirasakan alam semesta kepada ulah-ulah manusia yang memiliki pikiran buruk ataupun rencana jahat. Tapi menurut Kak Felin, sebenarnya yang harus diwaspadai itu maksudnya untuk dari para manusia, maksudnya dari para netizen apa aja sih? Apakah dari posisi hati atau alam pikirannya atau seperti apa? Yang harus diwaspadai ya, kita harus punya pendirian. Manusia itu harus memiliki pendirian dan harus bisa menjadi seorang kesatria. Ya, jangan mudah dipengaruhi oleh isu-isu ya, ataupun jangan mudah dipengaruhi karena diiming-iming oleh misalnya uang ya. Sekarang ini banyak manusia yang kehilangan akal sehatnya karena apa?
uang. Ya, kuncinya adalah jangan mudah diiming-imingi, jangan mudah untuk diprovokator, harus bisa menjadi diri sendiri. Ya, dan ketika manusia menjadi diri sendiri dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada kedamaian. Maka akan berbalik, energi air menjadi 80, api menjadi 20, sehingga apa? Akan ada yang namanya padam dan akan ada kedamaian. Tapi tidak di tahun 2024, di tahun naga kayu. Kayu itu rapuh, naganya kuat. Naga itu semburannya api ya. Kayu itu rapuh, bisa apa? Bisa keropos kan? Karena air ya, kalau kena air keropos kan? Nah itu. Nah, Kak, apakah kejadian beruntun Sumedang dan Pelabuhan Ratu ini juga menandakan akan adanya pesta rakyat maksudnya? Apakah ini ada kaitannya ke arah sana? Ya, pastinya itu ada kaitannya dengan teguran kita yang akan terjadi di pesta demokrasi rakyat nanti ya di bulan Februari. Itu yang harus kita waspadai, karena di sini terjadi perpecahan ya, akan ada perpecahan antar suku, antar agama, antar umat, bahkan akan ada percikan api nih aku lihat. Percikan api, gunung-gunung meletus, akan ada kebakaran mendominasi di tahun 2024. Akan ada hawa panas ya, ada perpecahan antara suku bangsa ya, ada perpecahan antara keluarga, ada perpecahan juga dalam pemerintahan ya. Ini yang harus diwaspadai. Ini di tahun 2024 yang aku waspadai adalah akan terjadi keributan pada tahun 1998 pada 98 ya, bahkan akan lebih parah karena itu dia tadi. Makanya alam bergejolak itu ketika manusia memiliki rencana jahat, maka alam akan bergejolak ya. Bahkan nanti di pertengahan ya, di penghujung tahun atau pertengahan tahun 2024 akan dikejutkan adanya situs baru lagi, akan ada situs kerajaan baru yang akan muncul dan akan terkoneksinya kepada IKN. Untuk peruntungan sendiri kan di 2024 dengan adanya gejolak alam dan segala macam, apakah ini juga menandakan bahwa intensitas baik rezeki dan segala macam itu dalam mencari uang itu akan semakin menurun atau perekonomiannya akan berperang? Tinggal tergantung siapa yang akan menjadi yang membawa Indonesia ini ke arah mana, tinggal dari mana nanti pimpinan yang kita pilih nanti. Makanya aku bilang tadi ya, artinya apa yang perlu diwaspadai adalah manusianya harus bisa memiliki keteguhan hati, harus bisa memiliki pendirian, karena ya siapapun presidennya di tahun 2024 kalau tidak bisa membawa bangsa Indonesia, maka kita akan di ranah kejatuhan ya. Karena kesempatan menjadi negara sukses ya masih ya di tahun ini. Siapapun presidennya di 10 tahun yang akan datang, kalau kita salah memiliki presiden, maka kita akan mengalami kejatuhan. Makanya warningnya selalu aja gempa ya. Dan juga di tahun ini akan didominasi oleh api. Di tahun ini juga beberapa selebritis juga banyak yang mengalami gonjang-ganjing. Apakah di dunia selebritis juga akan kembali kacau? Akan ada kasus besar yang berkaitan dengan bisnis, itu akan menggemparkan ya, bisnisnya akan mengalami kolaps. Ada satu kasus besar, bahkan ada kaitannya dengan pemerintahan Indonesia juga, salah satu orang parlemen juga ya. Maksudnya artis yang berada di parlemen atau? Ya pokoknya itu cluenya, aku nggak bisa ngomong, pokoknya ada kaitannya dengan itu. Kemudian itu akan menghebohkan di tahun 2024 ya, masalah percintaan, affair mereka. Oh, affair. Ini yang di TV maksudnya laki-laki kan, Bu? Wanita.
cukup berkuasakah? Dibilang berkuasa tidak, dia profesinya artis ya, dia profesinya artis, ada bisnis juga ya, tapi sama-sama memiliki keluarga. Maksudnya si affairnya ini salah satu orang berkuasa ini? Ya. Dan banyak-banyak lagi artis yang akan tersandung masalah ya, perselingkuhan akan banyak di tahun 2024, merebak kasus perselingkuhan artis. Kalau dari narkoba apakah Ada. Nah, ya Tahun ini? ada di tahun 2024 ini ada ya, ada dia juga sudah sering keluar masuk ya, sudah sering keluar masuk, secara mendadak. sudah sering keluar masuk di sini, nanti akan Maksudnya masuk kembali. residivis gitu, yang sudah pernah menjalankan gitu. Pernah menjalankan, akan menjalankan lagi kalau tidak hati-hati, tapi sudah dalam pengawasan orang ini. Adakah artis-artis yang meninggal secara mendadak di Ada. Ada A, Indonesia inisialnya A, artis lama senior? senior. Ada juga artis ya, dibilang senior enggak, dibilang enggak senior juga senior, cukup terkenal. Cowok. Kasus kecelakaan atau apa tidak? Kecelakaan, Kecelakaan. Apakah cukup menentukan? kecelakaan mobil ya, kecelakaan berkendaraan mobil dalam perjalanan pulang. Apakah di tahun ini terakhir ya Kak, ada artis yang akan viral? Ada. Kemunculan artis viral? Ada seorang pria dan wanita, Konteksnya sebagai yang satu penyanyi, yang satunya pemain sinetron. tapi dalam arti kata viral dia Ajang pencarian bakat oh, di Indonesia, maksudnya hanya di Indonesia ya? di Indonesia. Kalau untuk viral ke luar negeri tidak, di Indonesia. Ajang pencarian bakat, dan satunya adalah dia bergerak di magician ya, artinya yang magic ya, kayak sulap ya, sulap ada sulap. Kita lihat apakah ada di tag ini. masih bersinar. Dan nyanyi seorang wanita. Beberapa netizen juga menanyakan apakah di tahun 2024 ini pamor dari maaf ya Lesti dan Rizky Bilar akan tetap terang atau Masalahnya agak sedikit redup dari sisi keartisan atau bisnis? dari sisi keartisan, agak sedikit redup ya, agak sedikit redup karena perilaku, dari perilaku Apa itu? perilaku dari perilaku ya, dari sikap, dari sikap, dan hati-hati dalam berucap ya, jangan sesumbar, jangan selalu menyumpat kata-kata yang tidak baik. Ini akhirnya sekarang ini kan sedang jadi perbincangan juga, artinya seperti kayak apa yang dibilangnya tuh, istilahnya kacang lupa kulit kayak gitu. Individual. Jadi kalau soal Lesti